Dia duduk depan pintu rumahnya berharap sambil menunggu waktu berbuka. Ketika sedang duduk waktu berbuka, datang tetangganya yang miskin ke rumah Ali. Assalamualaikum Ali, adakah satu piring gandum untuk kami makan satu keluarga? Karena sudah 3 hari 3 malam kami tak memiliki makanan. Kata Ali, Fatimah ambil makanan di belakang. Diambillah oleh Fatimah. Tapi sebelum Fatimah mengambil, Fatimah berbisik ke telinga Ali bin Abi Thalib, ke telinga suaminya. Apa katanya? Wahai suamiku, makanan di belakang tu tinggal 1 piring gandum. Itulah makanan satu-satu kita untuk berbuka nantinya. Kalau diberikan kepada tetangga itu, tidak ada lagi makanan untuk kita berbuka. Itu satu-satunya makanan kita. Kata Ali, berikan saja. Diberikanlah oleh Fatimah. Tetangga itu pulang membawa makanan itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam rumah dan menangis sejadi-jadinya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku Ali, kenapa engkau menangis? Apakah kau menangis karena tidak ada lagi makanan di rumah ini? Apakah kau menangis karena makanan satu-satu kita untuk berbuka tidak ada lagi? Apakah kau menangis karena tidak ada lagi yang mau kita makan untuk berbuka? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai istriku Fatimah, demi Allah, aku tidak pernah menangis ketika kehilangan makanan. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan untuk kita berbuka malam ini. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan yang kita makan malam ini. Tahukah engkau apa yang aku tangiskan? Yang aku tangiskan adalah kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita. Harusnya kita yang lebih dulu tahu keadaan mereka. La ilaha illallah. Begitu hasil puasa sahabat. Bagaimana dengan kita yang aku beriman kepada Allah? Kita makan bersama anak istri kita di meja makan di rumah kita. Makanan menu berbuka kita berlimpah ruah. Sampai-sampai makanan itu bersisa menjelang sahur, basi, kita buang ke tong sampah. Lebih kita cintai daripada harus memberikan kepada tetangga yang miskin di samping sebelah rumah kita. Apa ini yang namanya iman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Utsman radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini, di subuh Kamis yang terakhir di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, semoga setiap amal yang kita kerjakan diterima Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajaran yang saya muliakan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Minggu yang lalu janji saya memang tak bisa hadir karena kebetulan rencananya memang hari ini berangkat, tapi karena ada kendala besok pagi saya harus berangkat ke Sumatera Barat. Jadi masih bisa pagi hari ini untuk datang ke masjid yang kita cintai ini.
Dan saya mohon doa, mungkin saya berangkat beserta keluarga dan anak-anak baru diperkirakan pulang tanggal 3 Syawal. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kami keselamatan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir minggu yang lalu sampai di mana Pak? Hah? Tidak tahu minggu yang lalu sampai di mana? Sampai Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Ustaz ini biasanya ada batasan nih. Sampai di mana terakhir? Nabi Musa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 179. Bapak Ibu nanti bisa melihatnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan warning, memberikan peringatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ini? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah menggunakan kata laqad. Kalau ada di awal kalimat Allah menggunakan kata laqad, itu bermakna Allah ingin nak bersumpah. Dan level sumpah itu sama seperti wadduha dan wal asri. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah nak meyakinkan manusia, sebagaimana Allah menggunakan dalam ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah. Kenapa Allah tidak gunakan kata inna? Inna kan juga sesungguhnya. Tapi Allah menggunakan kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, penghuni neraka jahanam paling banyak itu adalah kalangan jin dan manusia. Apa dosa mereka? Dosa mereka itu ada 3. Diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Yang pertama dikatakan oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya kolbu. Sebagian orang mengatakan kolbu ini hati, sebagian lagi mengatakan jantung, apapun bentuknya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kolbu, mereka punya hati, tapi tidak mau mengusahakan hati mereka. Mereka punya hati yang diberikan Allah, tapi tidak mau mengupayakan hati mereka. Diberikan oleh Allah hati untuk mengusahakan hati mereka ini agar baik di mata Allah, tapi mereka tidak mau mengupayakannya. Makanya dikatakan bahwa hati ini adalah tempat singgasananya iman. Ramadan dalam rangka tazkiyah, tarbiyah, pendidikan dan latihan keimanan. Makanya di ayat puasa itu dibuka dengan kata beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Letak iman itu dalam hati. Orang yang tidak mau mengusahakan hatinya, tidak akan mau mengusahakan imannya, maka iman itu tidak akan masuk dalam hatinya. Jadi iman ini mesti diusahakan. Sehingga kata para ulama, untuk perkara dunia, ibu bapak boleh mengusahakannya atau tidak. Diusahakan atau tidak, dunia ini kalau memang jatah kita, pasti akan kita dapatkan. Jadi dunia ini diusahakan atau tidak, yang jatah kita ini pasti akan kita dapatkan. Jadi untuk mendapatkan dunia ini, mau diusahakan atau tidak, yang jatah kita pasti akan kita dapatkan. Dulu sudah pernah saya sampaikan di sini. Ada satu orang ayah, satu orang ibu. Ayahnya pengusaha, ibunya wanita karir. Punya anak 10 orang. Anak yang pertama itu kuliah di Timur Tengah. Anak yang kedua kuliah di Utrecht University Amsterdam.
Anak yang ketiga kuliah di UGM. Anak yang keempat kuliah di Trisakti. Anak yang kelima kuliah di Undri. Anak yang keenam kuliah di UIN. Anak yang ketujuh kuliahnya di UIR, saking banyaknya anaknya. Anak yang kedelapan SMA. Anak yang kesembilan SMP. Anak yang ke-10 baru umur 2 tahun. Tahu-tahu ayah ibunya ini ketika berangkat pelesiran, katakanlah weekend ke Eropa, kecelakaan, pesawatnya jatuh. Maka ayah ibu ini mati, meninggalkan 10 orang anaknya laki-laki semuanya. Maka menurut fikih mawaris, pembagian harta warisan, dikumpulkanlah warisan itu, dapatlah dalam jumlah tunai uang 10 miliar. Kalau menurut fikih mawaris, itu 10 orang anak laki-lakinya dapat bagian sama. Anak pertama, kedua, tiga sampai anak ke-10 masing-masing 1 miliar. Yang kuliah di Timur Tengah dapat 1 miliar, yang kuliah di UGM 1 miliar, Trisakti 1 miliar, Unri 1 miliar, UIR 1 miliar. Yang anak umur 2 tahun kira-kira dapat 1 miliar atau tidak? Dapat. Jadi kalau ada yang anak SD kecil ini, yang umur 2 tahun ini tidak dapat dengan alasan abang-abangnya mengatakan adik saya ini masih kecil, dia tidak butuh dia uang itu, maka abangnya zalim. Kapan anak umur 2 tahun ini mengusahakan duit? Tidak ada. Jadi dunia ini diusahakan atau tidak, yang jatah kita ini pasti akan kita dapatkan. Tapi untuk perkara iman ini harus diusahakan. Tidak bisa ya Allah beri kami iman, ya Allah beri kami iman, terus iman masuk. Tidak bisa. Iman ini mesti diusahakan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang punya hati tidak mau mengusahakan hati mereka agar hati mereka ini baik. Dan hati ini tempat singgasananya iman. Orang kalau sudah beriman, dia akan bisa melakukan apa saja untuk bisa menyenangkan Allah. Dengan iman orang bisa berkorban. Dengan iman orang bisa melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah dan Rasulnya. Dengan iman orang bisa mengorbankan apa saja. Dengan iman orang bisa merelakan apa saja. Dengan iman orang bisa menerima apapun keputusan Allah. Dengan iman dia bisa menerima apa yang terjadi. Dengan iman dia sabar dalam menghadapi segala ketentuan Allah. Iman ini membentuk, makanya dikatakan mohon maaf 1 bulan Ramadan ini kita ditazkiyah oleh Allah, ditarbiyah agar kita ini beriman kepada Allah. Iman ini puncak segalanya. Jadi kalau ada di antara kita hari ini tidak mau berkorban, tidak mau menjadikan segala sesuatu untuk menyenangkan Allah dan Rasul, jangan-jangan kita ini belum termasuk orang beriman kepada Allah. Jadi iman itu bisa dengan mudah orang mengorbankan apa saja untuk Allah. Makanya jangan heran Ramadan ditempa oleh Allah kepada Rasulullah dan Rasulullah mentazkiyah ini kepada para sahabat, maka lahirlah generasi yang terbaik setelah Nabi, yang generasi imannya, generasi amalnya hampir mirip dengan iman dan amalnya Rasulullah. Jadi maka sahabat tuh hasil-hasil Ramadan tuh luar biasa. Kenapa terlintas dan tergambar dalam hikayatus sahabah, hikayatus sahabiyah? Kita lihat dengan iman satu orang sahabat rela mengorbankan semua hartanya untuk Allah. Jadi seluruh sahabat itu dengan iman itu bisa mengorbankan apa saja untuk Allah. Kisah sama-sama sudah kita pahami. Abu Bakar Siddiq telah mengorbankan semua hartanya. Sampai-sampai Nabi katakan, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Tercatat dalam sejarah, Abu Bakar mengorbankan semua hartanya, yang tinggal di rumahnya hanya Allah dan Rasulnya. Tidak ada 1 sen pun dinar dan dirham yang ditinggalkan Abu Bakar kepada anak dan istrinya. Iman. Kira-kira kalau kita seperti ini hari ini bisa atau tidak? Pak Dewan, kumpulkan semua aset Pak Dewan.
Mobil, rumah, sawit, tanah, kaplingan semuanya jual. Dapat uang 10 triliun, impakkan ke Masjid Baitul Salam ni semuanya, tanpa tersisa 1 sen pun, 1 rupiah pun buat anak dan istrinya. Apa boleh sampai hari pun rayo. Kira-kira boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Ada anak ada haknya, istri ada haknya. Kalau tidak boleh berarti dilarang. Kalau dilarang berarti salah. Kalau salah boleh jadi hukumnya haram. Kalau haram berarti hukumnya masuk neraka. Berarti kalau ini pemahaman kita, berarti Abu Bakar Siddiq masuk neraka. Kalau ini pemahaman kita, berarti Abu Bakar tu orang paling pertama. Karena kata Abu Bakar, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya saja, tidak ada 1 sen pun. Ini iman. Makanya kena iman, orang bisa mengorbankan apa saja untuk Allah. 1. Dengan iman, 1 orang ayah meninggalkan anak satu-satunya. Dan ini kisahnya masyhur. Bapak Ibu boleh baca Hikayatus Sahabah. Ada 1 orang sahabat Nabi yang kecil. Paling kecil sahabat Nabi umurnya 4 tahun. Namanya Basir radhiyallahu an. Siapa itu sahabat? Sahabat itu orang yang bertemu Nabi, sezaman dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan keimanan. Itu sahabat. Tapi kalau ada orang yang beriman pada Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak ketemu dengan Nabi, wafat dalam keadaan keimanan, dia bukan sahabat, namanya tabi'in. Ada tidak orang yang hidup sama Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi? Banyak. Wais Al-Qarni hidup sama Nabi, tapi sayang dia beriman dan wafat dalam keadaan keimanan, tapi dia tidak ketemu dengan Nabi. Maka levelnya dari sahabat turun menjadi tabi'in. Ini Basir ini sahabat Nabi umur 4 tahun. Ibunya sudah meninggal dunia. Kemana-mana dia pergi dengan ayahnya. Suatu ketika dia berjalan bersama ayahnya. Karena letih berjalan, dia duduk bersama ayahnya. Kemudian Basir ini tertidur di pangkuan ayahnya. Ketika Basir itu tertidur, dia tertidur sambil memegang jubah ayahnya. Jadi seorang anak tidur sambil memegang jubah ayahnya. Di saat yang sama datang panggilan Rasulullah. Rasulullah mengumpulkan tentara kaum muslimin untuk berperang. Maka ayah Basir ini punya keinginan yang kuat, ingin bergabung bersama pasukan Rasulullah. Tapi dia pandang anak satu-satunya laki-laki, ibunya sudah meninggal dunia, tertidur di pangkuannya sambil memegang jubah ayahnya. Menetes air mata ayah Basir ini. Tapi keinginan ayah Basir ini ingin bergabung bersama pasukan Nabi, mengalahkan kecintaan dia kepada anaknya. Maka ayah Basir ini telah tinggalkan anak kandung satu-satunya. Kemudian dia ambil gunting, dia ambil pisau, dia gunting baju yang dipegang oleh anak kandungnya. Maka ayah ini pergi bergabung bersama pasukan Rasulullah. Basir tertinggal tidur sambil memegang potongan jubah ayahnya. Setelah peperangan selesai, ayah Basir takdir mendahuluinya, wafat di jalan Allah. Pulanglah Nabi. Basir bangun sambil memegang potongan jubah ayahnya. Dia lihat Nabi SAW berjalan di sebelah kanan. Apa kata Basir? Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Nabi meneteskan air mata, pindah Nabi berjalan ke sebelah kiri. Kata Basir, ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Nabi tak tahan meneteskan air mata. Nabi berpindah jalan ke sebelah kanan kembali. Kemudian Basir berkata, ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya? Rasulullah menangis kemudian memeluk Basir. Apa kata Rasulullah? Wahai Basir, maukah engkau jadikan aku sebagai ayahmu dan Ummul Mukminin sebagai ibumu? Karena iman, 1 orang ayah telah meninggalkan anak satu-satunya untuk menyenangkan Allah. Iman. Karena iman, 1 orang sahabat tidak sempat mandi junub hanya untuk menyenangkan Rasulullah. 1 orang sahabat. Dan kisah ini masyhur. Ada sahabat namanya Hanzalah radhiyallahu an. Ketika itu peperangan Uhud sedang memanas.
Hanzalah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku menikah hari ini." Katanya, "Menikahlah," kata Nabi. Menikahlah Hanzalah pada hari itu. Setelah menikah, dia minta izin lagi dengan Nabi. "Ya Rasulullah, bolehkah aku bermalam di rumah istriku malam ini?" Maksudnya Hanzalah itu ingin pengantin baru, ingin honeymoon. Kata Nabi, "Silakan." Maka bermalamlah Hanzalah bersama istrinya. Bercampurlah Hanzalah malam itu. Menjelang waktu subuh, terdengar kabar pasukan Nabi diserang oleh orang-orang kafir. Maka Hanzalah bangun dari tempat tidurnya. Dia ambil pakaian perang, dia ambil pedang, dia loncat ke atas kuda. Dia bergabung bersama pasukan Rasulullah. Apa yang terjadi? Peperangan selesai, Rasulullah memeriksa jenazah kaum muslimin. Maka dilihatlah jenazah Hanzalah radhiyallahu an telah mati syahid di jalan Allah. Rasulullah meneteskan air mata. Dilihat oleh Nabi, Hanzalah memakai pakaian berwarna putih, tidak ada satupun bercak darah di baju itu. Kemudian Nabi tersenyum. Kenapa? Di rambut Hanzalah menetes tetesan air seperti orang yang baru siap dimandikan. Istri Hanzalah datang. Apa katanya? "Ya Rasulullah, suamiku itu dalam keadaan junub, dalam keadaan janabah, belum mandi besar." Kata Nabi, "Wallahi, demi Allah," kata Nabi, aku telah melihat dua malaikat," kata Rasulullah, "turun memandikan mayat Hanzalah radhiyallahu an." Karena iman, satu orang tidak sempat mandi junub untuk menyenangkan Allah. Iman. Karena iman, satu keluarga mati syahid di jalan Allah. Satu keluarga, bukan dua orang, satu keluarga. Dan kisah ini masyhur. Di Madinah ada orang Ansor namanya Nusaybah. Nusaybah ini orang Ansor. Suaminya namanya Zaid. Anaknya dua orang laki-laki. Satu namanya Ammar. Ammar ini berumur 11 tahun. Yang kedua namanya Sa'ad. Sa'ad ini berumur 7 tahun. Ammar dan Sa'ad ini sedang bermain. Kemudian Nusaybah sedang memasak. Zaid ketika itu sedang tertidur. Maka di saat Nusaybah sedang memasak, terdengarlah langkah kaki kuda sangat banyak sekali berjalan berlari di samping rumah Nusaybah. Apa kata Nusaybah? Nusaybah berpikir jangan-jangan ini langkah kaki kuda orang kafir yang akan menyerang Nabi. Ketika itu peperangan Uhud memanas. Maka Nusaybah membangunkan suaminya. Apa kata suaminya? Apa kata Nusaybah? "Wahai suamiku, bangunlah. Aku mendengar langkah kaki kuda yang sangat banyak di samping rumah kita. Jangan-jangan itu tentara orang kafir yang akan menyerang Nabi." Maka Zaid bangun dalam keadaan marah. Apa katanya? "Wahai Nusaybah, kenapa engkau dulu yang mendengarkan langkah kaki kuda itu? Mestinya aku yang lebih dulu tahu keadaan Rasulullah SAW." Maka Zaid menggunakan baju perang, mengambil pedang, naik ke atas kudanya. Kemudian apa kata Nusaybah, istrinya, kepada suaminya? "Wahai suamiku, bergabunglah bersama pasukan Rasulullah. Tolonglah Allah, tolonglah Rasulullah. Jangan kau pernah pulang ke rumah ini sebelum engkau meraih kemenangan." Maka berangkatlah Zaid, bertempurlah bersama pasukan Rasulullah. Takdir mendahuluinya, Zaid mati syahid di jalan Allah. Dikirim utusan ke rumah Nusaybah. "Assalamualaikum," dijawab oleh Nusaybah. "Waalaikumsalam." "Siapa di luar?" Kata Nusaybah, "Saya utusan Rasulullah." Kata Nusaybah, "Apa yang kau bawa?" Kata Nusaybah, "Aku membawa kabar bahwa suamimu Zaid telah mati syahid di jalan Allah." Mendengar suaminya mati, Nusaybah tidak menangis. Dia tersenyum. Kemudian dia berkata, "Wallahi, wahai suamiku, engkau telah menunaikan janjimu." Maka Nusaybah memandang ke anaknya Ammar, umur 11 tahun. Apa kata Ammar? Kata Nusaybah, "Wahai Ammar, apakah kau tidak punya keinginan untuk melanjutkan perjuangan ayahmu?" Kata Ammar, "Ya ummah, wahai ibu, kalau kau izinkan aku akan melanjutkan perjuangan ayahku." Maka Ammar melonjak ke atas kuda, bergabung bersama pasukan Rasulullah. Ketika Ammar bertemu dengan Nabi, apa kata Ammar? "Ya Rasulullah, saya adalah Ammar bin Zaid. Saya akan melanjutkan perjuangan ayah saya." Ammar pun ikut ke medan pertempuran. Takdir mendahuluinya, Ammar pun mati syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan ke rumah Nusaybah.
Assalamualaikum. Dijawab oleh Nusaibah, Waalaikumsalam. Kata Nusaibah, apa lagi kabar yang kau bawa? Kata utusan itu, ya wahai Nusaibah, aku membawa kabar bahwa anakmu Ammar telah mati syahid di jalan Allah. Maka Nusaibah menangis kemudian duduk. Kata Nusaibah, wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat, tidak ada lagi anak laki-laki yang dewasa di rumah ini. Hanya tinggal Sa'ad, adiknya Ammar, umur 7 tahun. Dia masih kecil. Rupanya Ammar mendengar itu, mendengar perkataan ibunya. Apa kata Sa'ad? Ya Umma, engkau jangan sepelekan aku. Kalau kau izinkan aku akan melanjutkan perjuangan ayah dan abangku, karena dalam darahku mengalir darah para syuhada. Maka meloncatlah Sa'ad ke atas kuda, umur 7 tahun, bertempur bersama pasukan Nabi. Takdir mendahuluinya, Sa'ad pun mati syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan ke rumah Nusaibah. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nusaibah, Waalaikumsalam. Kata Nusaibah, apa lagi kabar yang kau bawa? Kata utusan, anakmu Sa'ad telah mati syahid. Maka Nusaibah menangis dan berkata, wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat, tidak ada lagi anak laki-lakiku di rumah ini. Yang tinggal hanya aku seorang diri saja. Bolehkah perempuan ikut berjihad di jalan Allah? Saat itu belum disyariatkan perempuan berjihad di jalan Allah. Kalaupun boleh, hanya bisa membantu mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Maka Nusaibah bergabung bersama pasukan Nabi mengobati tentara kaum muslimin. Ketika Nusaibah mengobati tentara kaum muslimin yang terluka, dilihat oleh Nusaibah ada orang kafir yang sedang memenggal kepala tentara kaum muslimin, terpercik darahnya ke muka Nusaibah. Nusaibah marah, dia ambil pedang, dia naik ke atas kudanya. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, aku menyaksikan banyak Nusaibah orang-orang kafir yang telah dibunuhnya, tapi takdir mendahuluinya. Tangan kiri Nusaibah terputus, ditebas oleh tebasan orang kafir. Nusaibah jatuh. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, dalam keadaan tangan kiri yang terputus, Nusaibah naik ke atas kudanya, dia lanjutkan peperangan. Takdir mendahuluinya, Nusaibah mati syahid di jalan Allah. Kepalanya ditebas oleh orang kafir, berpisah kepala dengan badannya. Saat itu peperangan Uhud berhenti sejenak. Langit yang ketika itu cerah menjadi gelap, langit yang ketika itu terang menjadi mendung. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa peperangan ini berhenti? Langit yang terang menjadi gelap, langit yang cerah menjadi mendung. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, aku telah melihat bukan satu malaikat. Kata Nabi, aku telah melihat seluruh para malaikat dipimpin oleh Jibril turun menyambut mayat Nusaibah radhiyallahu an. Karena iman, satu keluarga mati syahid di jalan Allah. Satu keluarga. Karena iman, cucu Nabi tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Malam ini malam takbiran. Besok pagi hari raya Idul Fitri. Malam ini cucu Nabi Hasan dan Husain, putranya Fatimah, berkata kepada ibunya, ya Ummah, wahai ibu, kata Hasan, kami melihat anak tetangga sebelah rumah kami, ayah ibu mereka menghiasi badan anak mereka. Maksudnya membelikan pakaian buat anak-anaknya. Kata Hasan, wahai ibu, apakah engkau tidak punya keinginan untuk menghiasi badan anakmu ini? Maksudnya tidak punya keinginan agar engkau membelikan pakaian buat kami? Mendengar permintaan anak kesayangannya, Fatimah menangis. Kenapa? Jangankan membelikan pakaian, di rumah Fatimah sudah 7 hari 7 malam tidak ada makanan. Apa kata Fatimah? Wahai putraku, sesungguhnya pakaian kalian sedang dijahit, nak. Fatimah berbohong untuk menyenangkan hati anaknya. Maka tidurlah Hasan dan Husain di malam takbiran itu sambil berharap tukang jahit datang mengantarkan pakaian itu. Di tengah malam Fatimah menangis. Kenapa? Mengenang permintaan anaknya, cucu Nabi, yang tidak bisa dia penuhi. Jangankan membelikan pakaian, di rumah Fatimah sudah 7 hari 7 malam tidak ada makanan. Di tengah malam datang tamu ke rumah Fatimah, mengetuk pintu rumah Fatimah.
Assalamualaikum. Dijawab oleh Fatimah, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Tamu itu menjawab, saya adalah tukang jahit, ingin mengantarkan pakaian buat cucu Rasulullah. Fatimah kaget, Fatimah terkejut dan takut. Kenapa? Dia tidak pernah mengorder pakaian, dia tidak pernah memesan jahitan, jangankan membelikan pakaian buat anaknya. Di rumah Fatimah putri Nabi 7 hari 7 malam tidak ada makanan. Dalam keadaan takut dibuka pintu oleh Fatimah. Ketika dibuka pintu, tamu itu membawa satu bungkus. Satu bungkus itu berisi 5 pasang. 1 pasang imamah, 1 pasang mantel, 1 pasang jubah, 1 pasang wangi-wangian, 1 pasang sandal. 5 pasang ini diserahkan kepada Fatimah. Tamu itu pun pergi. Esok paginya menjelang sholat id, sebelum sholat id, Nabi singgah ke rumah Fatimah. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum Fatimah. Dijawab oleh Fatimah, Waalaikumsalam. Wahai ayah. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, adakah tadi malam tamu datang ke rumahmu? Kata Fatimah, ada ayah. Di tengah malam datang tamu ke rumahku mengantarkan 1 bungkusan. Kata Nabi, wahai putriku Fatimah, bisakah kau melihat wajah tamumu dengan jelas? Kata Fatimah, wahai ayah, aku melihat wajah tamuku dengan jelas. Nabi, tahukah engkau wahai putriku siapa tamumu yang datang tadi malam? Kata Nabi SAW, tamumu yang datang tadi malam adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Para malaikat akan menangis kalau seandainya cucu Nabi tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Karena iman, satu keluarga tidak memiliki pakaian di hari raya Idul Fitri. Iman. Karena iman, tidak ada makanan yang mau dimakan untuk malam ini. Dan kisah ini masyhur. Ali bin Abi Thalib puasa Senin Kamis bersama Fatimah. Ba'da sholat asar, dia duduk depan pintu rumahnya berharap sambil menunggu waktu berbuka. Ketika sedang duduk waktu berbuka, datang tetangganya yang miskin ke rumah Ali. Assalamualaikum Ali, adakah 1 piring gandum untuk kami makan satu keluarga? Karena sudah 3 hari 3 malam kami tak memiliki makanan. Kata Ali, Fatimah ambil makanan di belakang. Diambillah oleh Fatimah. Tapi sebelum Fatimah mengambil, Fatimah berbisik ke telinga Ali bin Abi Thalib, ke telinga suaminya. Apa katanya? Wahai suamiku, makanan di belakang tu tinggal 1 piring gandum. Itulah makanan satu-satu kita untuk berbuka nantinya. Kalau diberikan kepada tetangga itu, tidak ada lagi makanan untuk kita berbuka. Itu satu-satunya makanan kita. Kata Ali, berikan saja. Diberikanlah oleh Fatimah. Tetangga itu pulang membawa makanan itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam rumah dan menangis sejadi-jadinya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku Ali, kenapa engkau menangis? Apakah kau menangis karena tidak ada lagi makanan di rumah ini? Apakah kau menangis karena makanan satu-satu kita untuk berbuka tidak ada lagi? Apakah kau menangis karena tidak ada lagi yang mau kita makan untuk berbuka? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai istriku Fatimah, demi Allah, aku tidak pernah menangis ketika kehilangan makanan. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan untuk kita berbuka malam ini. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan yang kita makan malam ini. Tahukah engkau apa yang aku tangiskan? Yang aku tangiskan adalah kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita. Harusnya kita yang lebih dulu tahu keadaan mereka. La ilaha illallah. Begitu hasil puasa sahabat. Bagaimana dengan kita yang aku beriman kepada Allah? Kita makan bersama anak istri kita di meja makan di rumah kita. Makanan menu berbuka kita berlimpah ruah. Sampai-sampai makanan itu bersisa menjelang sahur, basi, kita buang ke tong sampah. Lebih kita cintai daripada harus memberikan kepada tetangga yang miskin di samping sebelah rumah kita. Apa ini yang namanya iman? Berapa banyak kita hari ini yang membelikan pakaian buat anak-anaknya, istrinya, anaknya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan pakaian yang berwarna-warni. Tapi ada tetangga sebelah rumah kita yang seragam sekolah anaknya kusam dan lusuh karena ayah ibunya tak punya biaya untuk menebus seragam di sekolahnya. Apa ini yang namanya iman? Masih mengakukah diri kita beriman kepada Allah? Kita iftar jama'i, berbuka bersama. Satu kampungkah, satu kantorkah, reunikah, alumnikah, di hotel, di kafe, jutaan rupiah.
Tapi ada tetangga kita yang miskin membeli beras 1 kilogram berhutang di warung tetangga sebelah rumah. Apa ini yang namanya iman? Maka saya minta pada kita bersama, Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kita ibadah individual, Ramadan juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ibadah sosial. Hampir 10 malam nih Pak saya iktikaf, membimbing jemaah-jemaah iktikaf. 10 hari ini orang berlomba-lomba iktikaf. Saya sampaikan kepada jemaah iktikaf, demi Allah, orang-orang yang meraih malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, Lailatul Qadar tidak akan datang kepada orang kikir. Lailatul Qadar tidak akan datang kepada orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Pendusta agama, orang yang tidak punya niat di hatinya untuk memberi makan orang miskin. Lailatul Qadar tak akan datang kepada mereka, demi Allah. Maka saya minta pulang Pak, demi Allah masih ada 3-4 hari kita berpuasa. Tidak malukah kita mengaku diri kita beriman kepada Allah? Maka saya bilang, tadi ada beberapa status WA di WA teman saya, membelikan pakaian baru buat istri dan anaknya adalah sunnah Nabi. La ilaha illallah, cucu Nabi saja tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Makanya Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang kesolehan individual, tapi Ramadan mengajarkan kepada kita kesolehan sosial. Inilah momentum buat kita untuk saling berbagi Pak, demi Allah. Karena kita tidak selamanya di kehidupan dunia. Mungkin tarawih kita tidak diterima Allah, mungkin puasa kita banyak yang bolong dan rusak-rusak. Tapi jangan-jangan makanan dan pakaian yang kita sedekah, yang kita berikan kepada fakir miskin dan orang-orang terlantar, anak-anak yatim, jangan-jangan perkara inilah yang menyebabkan Allah ridho dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan ini. Maka saya minta pada kita bersama, jangan terlalu egois dalam menikmati kehidupan dunia ini. Hari ini kita jadi orang, hari ini kita punya segala sesuatu. Jangan-jangan kena keberkahan hidup kita ini ada dengan doa-doa orang lain. Maaf Bapak Ibu, kalau tetangga kita yang miskin, mungkin dia tak akan pernah meminta kepada kita. Dia tak akan pernah mengemis menengadahkan tangan karena dia punya harga diri. Tapi kalau dia berdoa di malam hari, doanya kebaikan, berkalah hidup kita. Tapi kalau sempat mereka mengeluarkan doa keburukan, celakalah hidup kalian, demi Allah. Karena tidak ada doa-doa yang terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa-doa orang teraniaya, doa-doa orang yang miskin. Kita yang tertawa-tertawa, tapi ada tetangga kita yang sedih, yang tetangga-tetangga kita yang mungkin yang nasibnya tidak sama dengan kehidupan kita hari ini. Maka oleh karena itu saya minta pada kita bersama di momentum ini, saya ingin sampaikan buat kita bersama, maaf, Islam itu begitu indah, mengatur segala tatanan sehingga semuanya saling berkaitan. Satu, iman. Karena orang iman ini akan melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah. Orang iman akan berusaha untuk mengorbankan apa saja, bukan hanya menyenangkan tetangganya, tapi juga menyenangkan hati ayah dan ibunya. Coba bayangkan, lihat kisah Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu dia hidup di zaman Nabi, tapi sayang dia tak ketemu dengan Nabi, maka levelnya dari sahabat diturunkan menjadi tabi'in. Wais Al-Qarni ini hari-hari sibuk melayani ibunya. Dikatakan dalam sejarah, Wais Al-Qarni ini amalnya biasa-biasa saja Pak. Solatnya terkadang masbuk, bacaan Qur'annya biasa-biasa saja. Tapi ada amalan yang khusus yang dia buat, dia selalu melayani ibunya anytime, every time. Sampai-sampai dia izin pada ibunya, dia ingin pergi ke Madinah dari negeri Yaman, ingin bertemu dengan Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi. Pulang dalam keadaan sedih, tak bertemu dengan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah berkata kepada Umar, wahai Umar, akan datang nanti masa di zamanmu, kalau kau lihat ada kafilah dari negeri Yaman, orangnya seperti ini, tandanya seperti ini, kau datang kepadanya, kau minta doa kepadanya. Apa kekurangan Umar? Umar ini sahabat Nabi, khulufur rasyidin, 4 sahabat, salah satunya di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kenapa Rasul suruh minta doa kepada Wais Al-Qarni? Akan datang satu kafilah dari negeri Yaman, tandanya ini, kau minta doa kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Doanya dengan Allah tidak ada batas. Kau minta doa, kau minta dia mendoakan kau kepada Allah, karena doanya tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lucu, kita ingin mendatangkan keberkahan,
Makanya saya minta buat kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana-mana peserta i'tikaf saya sampaikan. Bapak Ibu yang ingin i'tikaf, i'tikaf. Suami istri yang terbaik ingin i'tikaf. Bapak Ibu yang ingin i'tikaf dalam masjid boleh. Perempuan yang ingin i'tikaf di rumah tidak ada masalah. Tapi kalau ibu saja yang ingin i'tikaf, suami tidak i'tikaf, boleh. Tapi dengan syarat ibu mesti mendapatkan izin dari suami. Kalau ibu beriktikaf tidak dapat izin, saya sarankan pulang. Demi Allah, ibu takkan pernah dapat malam keberkahan itu. Pulang ke rumah. Hari ini berapa banyak orang i'tikaf? Dia i'tikaf 10 hari. Tapi berapa banyak orang miskin yang ditelantarkannya? Berapa banyak anak-anak yatim yang tidak dia beri makan? Berapa banyak dia sakiti hati orang tuanya? Demi Allah, orang seperti ini tidak akan pernah dapat malam kemuliaan itu. Maka saya minta buat kita bersama, ini menjadi renungan buat kita. Maka di momentum hari akhir nanti, 3-4 hari sebelum puasa ini berakhir, ini masa yang buat kita senangkan hati ayah ibu kita. Kalau masih hidup, pulang kampung, duduk bersama mereka. Kata Nabi, sesaat saja kalian duduk bersama mereka akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Sesaat saja kalian membuat ayah ibu kalian tersenyum, sudah cukup bagi Allah. Ingin membuat kalian berkah dunia akhirat. Kenapa kalian tidak pulang? Hari ini berapa banyak yang mengadu dengan saya, Pak Ustaz, saya tidak bisa pulang kampung Ustaz. Kenapa? Saya baru kerja, uang gaji belum dapat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, saya baru pindah kerja, kemudian gaji belum keluar, THR belum keluar. La ilaha illallah. Itu bukan alasan. Untuk bantu kawan kita rela berhutang, untuk nolong kawan rela minjam, untuk menjenguk ayah ibu kita hitung-hitungan. La ilaha illallah. Apakah ini yang keberkahan? Pulang Pak. Walaupun mungkin ayah ibu kita tak mungkin banyak bawa uang. Saya pernah beberapa tahun lalu khotib di Kabupaten Kampar. Habis khotib di Kabupaten Kampar, ada satu orang ibu ngomong dengan saya. Apa katanya? Ustaz, anak saya 2 orang. Satu sudah meninggal, satu lagi di Kuala Lumpur di Malaysia bekerja. Dia berpindah-pindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang kedua. Apa katanya? Ini adalah tahun keempat dia tidak pulang Ustaz. Alasannya gaji belum keluar, tunjangan belum keluar, baru pindah perusahaan baru. Apa kata ibunya ini? Ustaz, kalau seandainya anak saya itu dia pinjam uang temannya, beli tiket, dia berangkat ke sini pakai baju 1 lembar, dia tak bawa oleh-oleh, dia tak bawa uang, dia tak bawa hadiah, tapi dia bawa kerinduannya ketemu dengan saya. Kerinduan itulah menjadi kado terindah yang saya dapatkan sampai saya mati. Mak kita tak butuh uang kita, dia butuh kita. Pulang Pak, demi Allah pulang. Duduk bersama mereka. Karena sesaat saja kita duduk bersama mereka akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kita tidak duduk bersama mereka di momentum yang baik, di hari yang baik? Saya minta pada kita bersama. Maka sekali lagi, yang masih punya ayah dan ibu, datangilah. Yang sudah meninggal dunia, ziarahi kuburnya dan doakan mereka. Demi Allah, karena kita jadi orang hari ini, karena kita punya segala sesuatu hari ini, bukan karena kehebatan, bukan karena sarjana kita. Kita jadi orang hari ini jangan-jangan karena keberkahan doa ayah dan ibu kita. Apa kata Imam As-Syafi'i? Manusia bodoh, manusia bodoh, manusia bodoh. Siapa yang bodoh? Orang yang memiliki ayah dan ibunya, bangun dia di tengah malam, kemudian dia berdoa buat anaknya. Bangunnya hanya 1 kali, doanya hanya 1 kali. Kata Imam As-Syafi'i, sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan anak-anaknya berkah di kehidupan dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu saya minta pada kita bersama di momentum yang terakhir ini, 3-4 hari ini, senangkan hati mak bapak kita. Demi Allah, dia tidak butuh uang kita, dia tidak butuh harta kita, dia tidak butuh THR dari kita. Jangan takut untuk menjumpai mereka, duduk bersama mereka, senangkan hati mereka. Pak, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Dulu ibu masih gadis, bapak masih bujang. Pintu surga kita Allah letakkan pada kedua orang tua kita. Ridallah fi ridallah wa suhtu fi suhtu walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah pun bergantung murka orang tua. Tapi ketika ibu sudah menikah jadi istri orang, kami sudah menikah jadi suami orang, maka kunci surga para istri kalau ingin masuk surga, maka minta kunci itu dengan suaminya. Pertanyaannya, kunci surga kami para suami dengan siapa? Kunci surga kami dengan suami ini ada pada kedua orang tua kandung suami kami. Maaf, kunci surga ibu ada pada suami ibu. Kunci surga suami ibu ada pada kedua orang tuanya, terkhusus kepada ibu kandungnya. Maka perempuan zalim, kata Nabi, perempuan bodoh, perempuan zalim, istri zalim,
istri yang melarang suaminya dekat dengan ibu kandungnya. Hari ini apa yang terjadi, Pak? Bini awak bercokak dengan omak awak soto lu bunyi ke omak awak. La ilaha illallah. Kita tidak lama dengan istri kita, Pak. Kalau tidak perceraian, kematian yang akan memisahkannya. Tapi dengan mak bapak kita sampai kiamat tidak akan pernah berpisah. Ini yang terjadi dalam kehidupan. Bagaimana mungkin malam Lailatul Qadar akan kita dapatkan? Bagaimana mungkin malam kemuliaan itu akan kita raih? Makanya oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, satu jamaah datang kepada saya, Pak Ustaz, saya biasanya setiap malam i'tikaf. Setiap tahun saya i'tikaf. 2 tahun belakangan ini saya tidak bisa i'tikaf karena ayah saya sudah tua, dia sudah lumpuh. Di malam hari pempersnya harus diganti, kemudian ke kamar mandi harus dibopong. Dia tak mau dengan yang lain kecuali dengan saya. Oleh karena itu saya tak bisa i'tikaf. Apakah orang seperti saya tidak menerima malam keberkahan itu? Seandainya orang seperti itu tidak mendapatkan malam keberkahan, sungguh Allah tidak adil. Allah sangat adil. Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan oleh orang yang baca Quran dalam masjid. Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan oleh orang yang baca Quran dalam masjid. Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan oleh orang solat dalam masjid. Lailatul Qadar juga akan didapatkan oleh seorang anak yang melayani ayah ibunya di rumah, walaupun dia tak ke masjid. Satu kebaikan yang dia buat malam itu, kemuliaan itu pasti Allah berikan kepadanya. Jadi jangan takut. Semua pintu kemuliaan itu akan Allah datangkan. Maka sekali lagi saya ingatkan pada kita bersama yang masih punya ayah ibu, datangi, duduk bersama mereka. Yang rasanya jauh, yang tak mungkin untuk bisa singgah ke rumahnya saking jauhnya, telepon dan hubungi mereka. Senangkan hati mereka di momentum yang baik, di hari yang baik, di bulan yang baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan lagi kita akan diberikan kesempatan oleh Allah. Kita hanya punya satu ayah kandung dan kita hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan pernah ada ayah kandung yang kedua. Tidak akan pernah ada ibu kandung yang kedua. Ayah kita cuma satu, ibu kita cuma satu. Demi Allah, akan datang satu masa kita tak sempat lagi manggil nama ayah. Akan datang satu masa kita tak sempat lagi untuk memanggil nama ibu. Karena kata Nabi, tahukah kalian setengah keberkahan satu orang hamba kami cabut di dunia ini? Ketika salah satu ayah dan ibunya kami cabut nyawanya, maka hilanglah setengah keberkahan hidup buat anak-anaknya. Makanya kesempatan itu tolong, kesempatan momen yang baik, jadikan hari yang baik, waktu yang baik, momen yang baik. Jadikan waktu ini momen untuk kita mendapatkan keberkahan, karena kita butuh keberkahan dari doa ayah dan ibu kita. Maka sekali lagi saya minta tolong kepada kita bersama di momentum yang baik ini, duduklah bersama orang-orang yang kita cintai. Terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama, Nabi SAW pernah mengatakan, di manakah kalian akan menemukan Allah di hari raya Idul Fitri? Nabi SAW katakan, kalian akan menemui Allah di hari raya fitrah, di 1 Syawal, di mana ketika kalian duduk bersama anak yatim dan kemudian dia menangis, saat itu Allah ada bersama mereka. Di saat kalian duduk bersama orang miskin, dia menangis, di saat itulah Allah ada bersama mereka. Kalau kalian ingin jumpa dengan Allah saat itu, maka duduklah bersama anak-anak yatim, duduklah bersama orang-orang miskin. Demi Allah, kalau ini yang kita lakukan, baru nanti ini yang dinamakan kita sukses keluar dari Ramadan 1446 Hijriah ini. Jika tidak, jangan-jangan inilah yang disampaikan Nabi, ada orang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ada orang iktikaf bangun malam, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari solatnya, hanya rasa lelah, letih dan ngantuk saja. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, ini karena kajian kita terakhir, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang terlintas di pikiran kami, dosa yang terdetik di hati kami, dosa yang keluar dari bibir kami ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kandung kami ya Allah. Sekiranya ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang hanya untuk mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami bukanlah seorang ustaz, ayah kami bukanlah seorang ulama, ayah kami bukanlah penghafal Quran, ayah kami bukanlah tamatan pondok pesantren, ayah kami orang bodoh, ayah kami orang awam ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ayah kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ayah kami orang-orang awam ya Allah. Ayah kami terus mencari nafkah asalkan kami bisa makan, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami ya Allah. Ayah kami mungkin tak pernah menangis di hadapan kami ya Allah, tapi ayah kamilah yang telah memperkenalkan kami kalimat Allah ketika kami dilahirkan ya Allah. Ayah kamilah yang telah memperkenalkan Rasulullah di telinga kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya ayah kami berbuat dosa, gugurkan semua dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, sekiranya ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Muliakan dia di sisimu ya Allah. Masukkan ke dalam surga dengan ridhomu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, yang sudah bertahun-tahun kami tak bertemu dengan ayah dan ibu kami ya Allah, yang sudah berbulan-bulan kami tak tahu kabar ayah dan ibu kami ya Allah, yang sudah berminggu-minggu kami tak tahu apa yang dimakan oleh ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah kami ya Allah, yang mungkin dengan bahasa dan tingkah laku kami menyakiti hati ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami angkuh, kami sombong, kami zalim ya Allah. Mungkin kena harta yang kami miliki, mungkin kena pangkat dan jabatan yang kami raih, mungkin kena gelar akademik yang kami sandang. Terkadang kami berbicara dengan ayah dan ibu kami seolah-olah kami lebih pintar daripada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk membahagiakan ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ya Allah, kalau kami tak bisa membahagiakan mereka, berikanlah kekuatan kepada kami untuk tidak pernah menyusahkan mereka ya Allah. Kalau kami tak bisa menyenangkan hati mereka dan membuat mereka tertawa, berilah kekuatan kepada kami untuk tidak pernah membuatnya menangis ya Allah. Ya Allah, kami hanya punya satu ayah kandung, kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kami cuma satu ya Allah, ibu kami cuma satu ya Allah. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kami hanya sekali di kehidupan dunia ini ya Allah. Beri kesempatan itu kepada kami ya Allah. Beri kesempatan itu kepada kami ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, dahulu ayah dan ibu kami masih hidup, kami belum bekerja, kami belum berumah tangga, kami belum memiliki harta. Ya Allah, hari ini kami sudah bekerja, hari ini kami sudah berumah tangga, hari ini kami sudah memiliki harta. Ya Allah, tapi ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia. Ya Allah, belum sempat kami menyuapkan makanan ke mulut ayah kami. Ya Allah, belum sempat ibu kami mencicipi penghasilan kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami. Ya Allah, ayah ibu kami rela berhutang demi menyenangkan kami. Ya Allah, ayah ibu kami rela berhutang demi menyekolahkan kami. Ya Allah, ayah dan ibu kami rela mempermalukan dirinya untuk membahagiakan kami. Ya Allah, tapi apa yang kami balas hari ini dengan mereka? Ya Allah, apa yang kami lakukan hari ini dengan mereka? Ya Allah, kami hitung-hitungan menolongnya. Ya Allah, kami hitung-hitungan membantunya. Ya Allah, kami hitung-hitungan menjenguknya. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, ampuni kami yang hadir pada hari ini. Ya Allah, hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan kami. Ya Allah, berikan kami sifat tawajuh, tawaduk, sabar dan qanaah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini. Ya Allah, Ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah, ijabah doa kami. Ya Allah, sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terakhir saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.